Gimana kabarnya? How are you today? Mudah-mudahan anak-anak sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, anak-anak sekalian, pada hari ini Ibu sebagai guru agama Islam akan menyampaikan materi tentang pembinaan mental agama di sekolah. Tapi sebelum kita sampai ke materi itu, ada baiknya kita berdoa dulu. Anak sekalian, kita berdoa bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan ini kita membahas tentang pembinaan mental agama di sekolah yang terencana, terorganisir, dan terkendali. Berarti secara teratur dan terarah. Berarti jiwa mental itu sendiri adalah watak atau kepribadian kita. Jadi kita harus bisa mengarahkan watak dan kepribadian kita itu sesuai dengan nilai-nilai agama kita itu sendiri. Dan sesuai dengan tujuan hidup kita. Kalau tujuan hidup kita itu mau tadi membentuk kepribadian yang baik, maka kita harus membuat pribadi kita pribadi yang baik. Tapi kalau tujuan hidup kita memang hal-hal yang tidak baik, berarti si pribadi kita itu sudah kelihatan pribadi yang tidak baik. Tuh. Jadi mulai sekarang kita bisa mengarahkan tujuan hidup kita ini mau kemana. Siswa yang memiliki karakter atau kepribadian yang baik, ada baiknya kita harus memiliki sifat-sifat ya, seperti tata krama. Tata krama itu, apakah itu tata krama? Tata krama itu adalah etika. Di kata ada dua, tata dan krama. Tata adalah ada kebiasaan kita atau aturan-aturan yang kita laksanakan sehari-hari. Sedangkan rama adalah sopan santun, kelakuan kita, perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita tidak menyadari kebiasaan kita di rumah yang sudah diajarkan oleh ibu kita, bahwa kalau kita mau menerima sesuatu dari orang lain, ibu kita pasti berkata, pakai tangan manis ya nak ya. Setelah kita terima bingkisan, ibu kita berkata lagi, ucapkan terima kasih nak. Nah, itulah sebenarnya salah satu contoh daripada tata krama yang sudah kita mulai dari kita bersama orang tua kita di rumah. Dan begitu juga seterusnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu sopan dan ramah pada setiap orang. Contoh sopan berarti berpakaian kita sopan, rapi, omongan kita itu bisa kita jaga, tidak menyakiti orang lain. Selanjutnya ramah pada setiap orang. Ramah itu berarti kita bisa bertegur sapa pada orang lain. Tidak harus ditegur orang lain duluan, tapi kita harus menegur juga lebih dulu, itu lebih baik. Itu yang dikatakan ramah. Memiliki rasa toleransi. Toleransi berarti hormat menghormati ya. Itu saling menjaga. Contoh, menghormati yang berbeda agama, kita harus menghormati. Nah, penguasaan diri atau dapat mengendalikan diri dalam segala situasi. Contoh, kalau ibu lihat ya anak-anak sekalian ya, selama ini kita sekolah, ibu lihat sering di sekolah itu bisa jadi gaduh. Gara-gara apa tadi? Kita tidak bisa mengendalikan emosi kita. Cuma hal sepele.
Contoh, keinjak kaki sama teman, langsung marah, olok-olokan nama orang tua, akhirnya gaduh, berantem. Nah, itulah berarti hal-hal yang tidak baik yang harus kita kendalikan. Jadi sebagai seorang siswa yang baik, siswa yang beriman, kita harus menjaga hal-hal seperti itu. Tujuan daripada tata krama itu adalah supaya kita memiliki akhlak atau kepribadian yang baik. Dan kita bisa selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain. Itu. Manfaat tata krama adalah menambah percaya diri, dihormati. Kenapa bisa menambah percaya diri? Karena tadi perilaku kita yang baik itu tadi menambah perilaku kita. Karena orang lain tadi menghormati kita, berpakaian kita yang rapi tadi, omongan kita yang santun tadi, membuat kita menjadi percaya diri, berada di tengah-tengah orang lain. Disenangi orang lain, tentu kita disenangi orang lain kalau kita memiliki perilaku yang baik. Memudahkan kita dalam berhubungan dengan orang lain, itu pasti. Kalau hubungan kita terjalin sesama kawan itu baik, tentu memudahkan kita bersosialisasi dengan orang lain. Yang selanjutnya, memelihara suasana yang baik di lingkungan rumah dan masyarakat. Sudah pasti kalau tadi karakter kita yang kita tonjolkan itu baik, sifat-sifat kita itu baik, tentu itu tadi menjaga keharmonisan kita, baik di rumah atau di sekolah. Tapi kalau tadi kita tidak bisa menjaga perilaku kita, jadilah seperti yang ibu katakan tadi, olok-olokan, cuma karena kesenggol tangan, keinjak kaki, langsung marah. Nah, akhirnya terjadilah hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi anak-anak sekalian, marilah kita memiliki pribadi atau perilaku yang baik. Dan jadi agar kita berhasil dalam pergaulan kita sehari-hari, kita harus memiliki tadi yang sudah ibu katakan, percaya diri, penguasaan diri, bahasa tubuh yang baik. Bahasa tubuh itu seperti apa sih Bu? Kita tidak ngomong, kita tidak berbicara, tapi dengan bahasa tubuh yang kita tunjukkan, orang lain bisa tahu. Oh, si A ini lagi marah, oh si B ini lagi bahagia, dari bahasa tubuh yang kita tunjukkan. Jadi jangan sampai bahasa tubuh yang kita tunjukkan itu menyinggung perasaan orang lain. Yang selanjutnya adalah kesan pertama. Kesan pertama itu adalah hal yang paling penting. Yang pertama kali kita tunjukkan pada orang banyak. Kesannya seperti apa? Kalau kesan pertamanya sudah tidak baik, maka ke belakangnya juga akan tidak baik. Tapi kalau kesan pertamanya kita tunjukkan dengan perilaku yang baik, maka ke belakangnya juga seterusnya akan menganggap kita adalah siswa yang baik, yang berperilaku budi pekerti, yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Anak-anak sekalian, masih berhubungan dengan materi kita tadi. Pendidikan dimanapun dan kapanpun masih dipercaya orang sebagai media untuk kepribadian anak yang tujuannya untuk mendewasakan kita dan mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik. Jadi anak-anak sekalian, kepribadian yang baik yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama itu adalah contohnya seorang siswa yang menjaga sholatnya. Berarti kita harus sholat tepat waktu. Nah, sebagaimana kita ketahui, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi segala sesuatu itu datangnya dari keyakinan kita, ya anak-anak sekalian ya. Nah, jadi anak-anak sekalian, sebagaimana usia kalian itu adalah usia pubertas. Nah, tentu di situ kita mudah sekali tersinggung. Sedikit-sedikit bawaannya marah karena kita tadi tidak bisa mengendalikan emosi kita. Nah, karena memang kondisinya kita masih mengalami pancaroba. Apapun yang dikatakan orang, semua kita anggap itu bisa membawa tertawa, padahal tadi hal yang serius itu. Jadi dengan adanya
ajaran agama, keyakinan kita yang baik itu tadi dapat mengarahkan kita kepada hal-hal yang positif ya, sebagai agama Islam. Sholat, berpuasa, bersedekah atau berbuat baik dengan sesama teman. Jangan kita salah pergaulan seperti narkoba, minuman keras. Itu berarti perilaku yang tidak baik, yang tidak selayaknya dimiliki oleh seorang siswa. Sekali lagi Ibu tekankan, narkoba, minuman keras, berjudi dan segala hal lainnya itu adalah hal-hal yang tidak boleh, yang tidak dilakukan oleh seorang siswa. Jadi anak-anak sekalian, itulah materi kita tadi. Mudah-mudahan dengan materi kita itu kita bisa merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari, supaya yang tadinya sifat kita tidak baik menjadi baik ya anak-anak sekalian ya. Dan itulah Ibu tutup dengan ucapan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.